Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Viva, nama peserta 14 kategori lomba dai. Asal sekolah saya Emil Azhar. Siapa di sini yang berpuasa? Jangan lama, ayo kuatkan imanmu. Ramadan waktunya ibadah kepada Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang beristiqomah di jalannya. Sholihin dan sholihat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Di bulan ini seluruh umat Islam melakukan ibadah puasa dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam ya teman-teman. Sholihin dan sholihat rahimakumullah. Syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW senantiasa memberikan dampak perbaikan dan kebaikan bagi seluruh umat Islam. Tidak ada satu pun syariat yang diperintah Rasul kepada umatnya yang membuat umatnya menjadi tersiksa. Salat misalnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk dikerjakan umat Islam sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Selain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, juga menjaga kebersihan jiwa dan raga. Subhanallah walhamdulillah. Maha sempurna Allah dengan segala keagungannya. Nah, kira-kira bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan? Apa saja hikmah yang terkandung di dalamnya? Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik dari ibadah puasa Ramadan, yakni pertama, membersihkan jiwa. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Puasa mampu membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat dusta, berkata kotor, menahan diri dari makanan ataupun minuman yang tidak halal dan sebagainya. Ibadah puasa Ramadan juga adalah bentuk ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita bisa saja bohong kepada teman kita kalau hari kita puasa, padahal di belakang tadi kita makan gorengan misalnya. Kita juga bisa bilang ke Bu Guru kalau hari kita puasa, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhannya Bu Guru, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita tidak boleh menggibah, mengejek, membuli, dan lain-lain, sehingga diharapkan lisan dan hati kita terjaga, membuat jiwa kita menjadi bersih. Hikmah yang kedua, membuat tubuh menjadi sehat. Sholihin dan sholihat rahimakumullah. Hikmah puasa dari sisi medis banyak sekali, di mana beberapa penyakit dapat disembuhkan melalui puasa. Misalnya biduran hingga penyakit jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Dan selain itu ternyata penyakit yang berhubungan dengan perut itu banyak sekali di zat manusia. Dengan berpuasa, pencernaan di perut diistirahatkan sehingga ada waktu untuk membetulkan organ tubuh yang sebelumnya rusak. Bayangkan kalau kalian naik mobil 24 jam terus menerus, yakin deh mesin akan rusak. Itu mesin ya teman-teman. Bagaimana dengan tubuh kita? Kalau dipakai ngemil terus gak berhenti-berhenti, pasti aus bin capek deh tubuh ini. Hikmah yang ketiga, membangkitkan rasa kebersamaan.
Soimin dan soimat rahimakumullah, hikmah puasa secara sosial dari ibadah puasa Ramadan adalah membuat orang kaya atau yang bisa makan cukup dapat merasakan bagaimana rasanya menahan perut yang lapar. Dari sini diharapkan dalam jiwa mereka tumbuh kepekaan terhadap orang yang kurang mampu, sehingga orang yang mampu dapat membantu lebih lagi. Hal ini membuat kesenjangan sosial menipis. Dengan ibadah puasa Ramadan dapat menumbuhkan perasaan kedekatan antara orang kaya dan orang miskin. Dan mereka pun dapat hidup berdampingan dengan saling membantu satu sama lain. Solihin dan solihat, masih banyak loh hikmah puasa yang belum disebutkan. Tapi minimal 3 hal di atas membuktikan bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan selalu memberi dampak kebaikan bagi seluruh umat Islam pada umumnya. Akhirnya kalau ada kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada hilaf dan silaf kata itu semua dari Zarifah. Jika tidak karena tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Jika tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, takkan hadir Niswa di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.